Gimana caranya kita membangun personal branding bahkan bisa dapat cuan dari media sosial? Ada 6 langkah yang lo bisa lakukan. Simak di video kali ini. Halo, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gua Umar, yang mana gua akan terus sharing konten-konten seputar self-development dan productivity di channel ini. Kali ini gue pengen share apa yang gue lakukan di Instagram, terutama karena gue sudah sekitar 3 tahun membagikan konten-konten seputar self-development dan productivity di sana. Gue sudah membangun audiens hingga ratusan ribu followers, lo bisa follow di Instagram Pembelajar Produktif. Dan tentunya, gue pengen sharing karena banyak yang tanya. Karena banyak yang kepo, gimana caranya Bang Umar bikin personal branding. Soalnya, ya memang personal branding masih adalah masuk kaitannya dengan self-development. Walaupun lebih banyak topik-topik terkait digital marketing. Tapi gue pengen bahas kali ini, karena personal brand yang gue bentuk adalah bagaimana gue bahas self-development dan productivity. Dan karena banyak yang nanya juga, gue bahas di video kali ini. Ada 6 langkah yang bisa lo lakukan. Yang pertama, kita perlu membuat visi brand kita. Brand kita ini arahnya kemana? Sebenarnya kalau praktisi branding, banyak yang bahas tentang brand vision, visi misi brand, kemudian brand positioning. Ya kalau lo bisa belajar lebih detail, itu sangat recommended. Tapi yang paling utama adalah kita ingin dikenal dan dilihat orang lain seperti apa. Brand atau citra itu adalah kita dilihat orang lain gimana. Maka kita harus menunjukkan diri kita supaya sinkron, kita mau dilihat seperti apa, dan orang lain melihat diri kita juga gimana. Tentu ini ada kaitannya dengan pencitraan, tapi ada garis tipis lah gitu ya, yang mana kita tetap tulus menunjukkan diri kita apa adanya dengan membohongi publik menggunakan personal branding, itu juga bisa. Tapi yang pertama yang penting adalah kita tahu kita mau dikenal orang lain seperti apa, kita mau dilihat orang lain seperti apa. Jadi yang gue pilih waktu itu ketika memulai personal branding di sosial media, gue pengen dikenal sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach, sebagai seorang guru, karena memang dari dulu gue seneng ngajar, gue seneng bikin kelas-kelas, webinar-webinar. Jadi gue membuat personal brandingnya seperti itu. Ada teman gue yang bahas tentang productivity juga, menggunakan personal brandnya, oke, sebagai teman aja, gue yang sharing aja. Gue pernah coba seperti itu juga, tapi nggak works. Karena memang style gue lebih banyak ke ngajar. Dan akhirnya gue lakukan itu, it works. Jadi setiap orang punya caranya masing-masing. Lo pengen dikenal seperti apa? Tentu brand ini bisa berkaitan juga dengan brand-brand yang ada di corporate, product branding, service branding. Tapi di video kali ini kita fokus ke personal branding. Kemudian yang kedua, menentukan niche. Niche itu adalah topik utama. Sebenarnya banyak yang bisa kita ulik lagi dari niche ini, niche mana yang profitable dan lain-lain. Tapi yang paling utama, coba kita ambil niche yang spesifik. Ketika gue memulai bikin konten self-development, sebenarnya udah banyak banget kreator-kreator lain yang bahas tentang self-development. Dan gue harus punya pilar-pilar konten utama. Akhirnya gue niche down ke yang paling gue kuasai waktu itu adalah productivity. Meskipun ternyata pada waktu gue mulai juga udah banyak kreator yang membahas topik-topik produktivitas. Akhirnya gue niche down lagi, gue mencoba untuk bahas sangat-sangat detail, yaitu membahas habit produktif, kebiasaan produktif. Bagaimana cara-cara kita bisa membentuk kebiasaan yang konsisten. Karena itu adalah topik yang gue suka dan gue kuasai, akhirnya gue bahas tentang itu aja. Habit konsisten produktif, habit, kebiasaan. Dan akhirnya terbentuklah branding bahwa Bang Umar ini emang paham terkait productivity tentang habit. Walaupun sekarang gue sudah melebarkan sayap ke berbagai bidang lain dalam self-development. Tapi ketika baru memulai, coba tentukan niche yang spesifik. Yang ketiga adalah bagaimana kita tahu pesan yang mau disampaikan apa. Pesan yang mau gue sampaikan adalah ngajak orang untuk terus upgrade diri, untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh, untuk terus menjadi versi yang lebih baik, untuk jadi lebih produktif. Itu adalah pesannya yang di-craft, yang dibuat sebagai konten-konten. Apapun format kontennya. Format konten ya pada umumnya hanya ada 4 ya kalau menurut gua. Ada teks, ada gambar, ada video, ada suara. Jadi silakan kita pilih kita mau ambil format yang mana. Dan untuk masing-masing format tadi ada keunggulannya, ada kekurangannya. Dan ada banyak lagi cabang-cabangnya, misalnya video, ada video YouTube seperti ada vertical video, short video, dan lain-lain. Tapi ketika gue baru pertama kali memulai, gue cari format mana yang paling mudah buat gue. Karena gue dulunya adalah seorang pengajar dan belum paham videografi, editing segala macam, gue memulai dengan audio dulu. Sehingga gue memulai membuat podcast di Spotify. Yang sekarang ketika video ini di syuting, sudah ada 300-an lebih episode.
silahkan lo bisa dengarkan podcast gue di Spotify. Yang keempat adalah bagaimana kita konsisten membuat konten. Inilah yang paling penting sebetulnya, karena terlalu banyak kreator-kreator yang memulai, tapi nggak jadi gede, nggak jadi besar. Kenapa? Karena tidak konsisten membuat kontennya. Yang gue lakukan adalah ya udah, yang penting gue setiap hari posting, bikin konten, hingga akhirnya dapet polanya. Yang mana yang works, yang mana yang enggak, yang mana yang bisa bikin viral, yang mana yang enggak, yang mana yang bisa ngebangun audiens dengan cepat, yang mana yang bisa ngebangun loyalty, yang mana yang bisa dilakukan convert ke monetisasi, dan lain-lain. Jadi kita perlu konsisten dulu, utamakan kuantitas dulu buat sebanyak mungkin sehingga akhirnya kita bisa perlahan-lahan meningkatkan kualitas. Kalau dari awal udah perfeksionis, biasanya nggak jadi-jadi. Oke, jadi bagaimana cara kita bisa konsisten? Kita biasakan luangkan waktu setengah jam setiap hari, 1 jam setiap hari untuk bikin kontennya. Entah kita postingannya setiap hari atau seminggu sekali, it's up to you ya, terserah lo mau seberapa rutin. Tapi luangkanlah waktu setiap hari sedikit saja untuk membuat lo terbiasa bikin konten. Itu yang gue lakukan dari 2020 hingga hari ini. Kemudian yang kelima adalah mengumpulkan audiens. Nah, audiens ini kita harus pastikan yang memang senang dengan topik kita, yang memang senang dengan konten-konten kita. Terutama ini dalam niche konten edukasi ya, karena di situ gue specialized. Tentu konten kreator ada juga yang sifatnya entertainment dan bidang-bidang lainnya, tapi gue nggak jago di sana. Sifat konten edukasi adalah memberikan pembelajaran, memberikan insight, memberikan wawasan baru. Sehingga kita harus pastikan orang-orang yang mengikuti kita adalah orang-orang yang memang tertarik dengan topiknya. Sehingga apa? Sehingga mudah nanti ketika kita ngobrol dengan mereka, kemudian convert mereka bukan hanya sebagai audiens tapi jadi customer. Akhirnya kita harus mencari yang fit dengan value kita, dengan nilai yang mau kita bawakan di konten-konten kita. Lalu yang terakhir adalah monetisasi. Dan ini adalah tahap yang paling menyenangkan memang. Tapi banyak orang yang langsung memikirkan untuk monetize dari awal. Bahkan sebelum bangun audiens. Kalau istilah digital marketing, sebelum bangun kolamnya, sebelum bangun list buildingnya. Langsung mikirin, oke, nanti gue cuannya dari mana? Yang gue pahami, kecuali kita punya budget iklan besar di awal, nggak bisa seperti itu. Harus punya fase membangun dulu. Secara organik kita membangun kredibilitas, membangun konten-konten kita, membangun platform kita masing-masing, dan akhirnya kita perlahan-lahan dikenal. Ketika kita udah dikenal, udah punya banyak audiens, kita bisa convert mereka menjadi uang gitu ya, menjadi customer kita. Dengan cara apa? Kita ubah mereka menjadi pembeli, klien, customer, dengan menyediakan produk ataupun jasa. Banyak sekali variasinya, tapi buat gue pribadi yang paling favorit adalah digital product. Kenapa? Karena sekali dibikin bisa digunakan terus-menerus. Contoh, gue menulis ebook, gue membuat online course. Kalau misalnya yang sesekali gue kadang bikin kelas atau webinar, tapi kan recordnya kita bisa jual terus berkali-kali. Itu adalah yang gue lakukan. Tapi gue juga melakukan jasa, artinya gue memberikan jasa, memberikan solusi produktivitas buat klien-klien gue. Ada habit coaching, ada productivity coaching, dan akhirnya itu juga bisa membantu monetisasi. Tentu setiap karakteristik audiens bisa dimonetize dengan cara yang berbeda-beda. Kita harus bisa memahami audiens kita siapa dan behaviornya, perilakunya bagaimana. Oke, semoga bermanfaat. Apa aja tadi yang bisa kita lakukan untuk membangun personal brand? Yang pertama, tahu visi brand kita seperti apa. Yang kedua, kita pilih niche yang spesifik, ceruk yang spesifik. Yang ketiga, tentukan pesan kita gimana. Yang keempat, konsisten bikin konten. Yang kelima, kumpulkan audiens. Dan yang keenam, monetize. Semoga lo bisa memulai personal branding lo, mulai sekarang juga, mulai saat ini juga. Karena kalau lo nggak mulai sekarang, kapan lagi? Terima kasih untuk lo yang sudah menonton sampai sini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.